Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Yoga Eka Pramudita. Saya Agil Fahri Jipane. Dan saya Nanda Aprilia. Baiklah, di sini materi pertama akan dibacakan oleh Agil. Kepada Agil, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Yoga. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengertian risiko keuangan. Apa itu risiko keuangan? Risiko keuangan adalah risiko kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan keuangan, seperti risiko kegagalan memenuhi kebutuhan likuiditas, risiko turunnya aset karena perubahan nilai tukar dan tingkat bunga, serta risiko kegagalan pihak kedua membayar kewajiban dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tujuan risiko keuangan. Tujuan risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Agil yang sudah menjelaskan materinya. Di sini materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi risiko keuangan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sovereign credit risk atau risiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang ketika jatuh tempo. Yang kedua, corporate credit risk atau di industri perbankan. Dan yang ketiga, retail customer credit risk atau ketika debitur per orang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Dan yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar itu dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, general market risk atau risiko pasar secara umum. Kebijakan ini mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Dan yang kedua, specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Artinya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Mungkin sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Para Nanda, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu cara mengintimidasikannya ada 2. Yang pertama itu ada diversifikasi. Caranya itu jika suatu pemegang obligasi takut akan risiko suku bunga yang dapat berdampak negatif pada nilai portofolionya, maka ia akan mendapatkan mendiversifikasi portofolio yang ada dengan cara menambahkan sekuritas yang nilainya itu nggak terlalu rentan terhadap fluktuasi suku bunga. Misalnya itu seperti ekuitas. Yang kedua ada lindung nilai. Lindung nilai itu caranya suatu resiko suku bunga dapat mengintimidasi melalui berbagai strategi lindung nilai. Strateginya ini umum karena mencakup pembelian berbagai jenis derivatif. Contohnya itu yang paling umum itu adalah swap suku bunga, opsi, futures, dan forward rate agreement atau FRA. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu yang pertama ada mengidentifikasi kesenjangan aktiva dan kewajiban lancar. Mengidentifikasi situasi yang dapat menimbulkan kesenjangan, hal ini dapat diperlukan agar perusahaan dapat mencari suatu solusi lebih awal untuk mengatasi dan mengurangi suatu risiko terjadinya kerugian. Yang kedua itu melakukan mekanisme yang jelas dan terukur. Suatu perusahaan perlu membuat mekanisme atau aturan yang jelas, baik itu manajemen keuangan ataupun pemilik usaha. Yang ketiga itu meningkatkan cadangan kas. Kas itu memiliki sifat yang liquid, yang membantu menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Makanya itu proses pencairannya berlangsung lebih cepat. Oleh sebab itu, suatu perusahaan dapat menambah cadangan kas atau yang setara dengan untuk mengatasi risiko likuiditasnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah presentasi dari kelompok
kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.